Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifandi dengan NIM C1C0241120. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah Perpajakan 2, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Ibu Restuhanin Anissa SE MAK. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. Baiklah, pertama kita masuk ke definisi dari PPN. PPN adalah pajak atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Artinya, setiap barang atau jasa yang dikonsumsi di Indonesia pada umumnya akan dikenakan pajak. PPN dipungut secara bertahap di setiap rantai produksi dan distribusi, dan pada akhirnya menjadi beban konsumen akhir. Dasar hukum PPN terdapat dalam UU HPP atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya, dalam PPN terdapat dua istilah utama, yaitu PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan adalah pajak pertambahan nilai eh, yang mana pajak yang dibayar oleh PKP saat membeli BKP atau JKP, termasuk juga impor barang dan pemanfaatan jasa dari luar negeri. PPN masukan dapat dikreditkan selama memenuhi syarat, yaitu faktur pajaknya sah, digunakan untuk kegiatan usaha, dan dilaporkan dengan benar. Sementara itu, PPN keluaran adalah pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak ketika menjual BKP atau JKP. PPN keluaran harus diterbitkan melalui e-faktur dan pada akhir masa pajak PKP harus menghitung PPN terutang dengan rumus PPN keluaran dikurangi PPN masukan. Lalu kita bahas mengenai objek dari PPN. Objek PPN adalah segala transaksi yang dikenai PPN sesuai Undang-Undang HPP dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Objeknya meliputi penyerahan BKP dan JKP dalam negeri, impor barang, pemanfaatan jasa dari luar negeri, ekspor BKP maupun JKP dengan tarif 0%, kegiatan membangun sendiri atau KMS, dan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Nah, jadi ruang lingkup objek PPN ini sangat luas dan mengikuti perkembangan ekonomi digital. Lalu ada tarif PPN. Yang pertama adalah tarif umum. Tarif umum PPN pada saat ini adalah 11% dan berlaku sejak 1 April. Tarif ini direncanakan akan naik menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Tarif ini berlaku untuk penyerahan BKP dan JKP dalam negeri, impor, atau pemanfaatan barang atau jasa dari luar negeri. Nah, selain itu ada tarif 0% atau zero rated yang berlaku hanya untuk ekspor, baik ekspor BKP berwujud, tidak berwujud, maupun ekspor JKP. Pengusaha kena pajak tetap dapat mengkreditkan PPN masukan pada transaksi dengan tarif 0% ini. Selanjutnya tarif PPh final di peraturan pemerintah tahun 2 di peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2022. PPN final diterapkan pada sektor-sektor tertentu dengan tarif 1%, 2%, ataupun 3%. Berbeda dengan PPN biasa, PPN final ini tidak dapat dikreditkan. Contohnya meliputi usaha pertambangan tertentu, hasil pertanian tertentu, dan kegiatan usaha dengan mekanisme perhitungan sederhana. Aturan ini bertujuan memberikan kemudahan administrasi bagi sektor tertentu. Nah, ada lagi tarif PPN yang dibebaskan. Artinya PPN-nya 0 tetapi PPN masukannya tidak bisa dikreditkan. Contohnya dari sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa sosial, dan rumah sederhana. Lalu ada juga objek yang tidak dikenai PPN sama sekali, misalnya jasa tenaga kerja, asuransi tertentu, dan angkutan umum. Kategori ini memang tidak termasuk BKP atau JKP menurut undang-undang. Lalu kita bahas ke contoh soal. Di sini PT Nusantara Tekno menjual 75 unit printer dengan harga Rp2.800.000 per unit. Total penjualan adalah Rp210 juta. Dengan tarif 11%, PPN keluaran yang harus dipungut adalah Rp23.100.000. Nah, di sini adalah contoh perhitungannya.
Lalu untuk contoh yang kedua, PT Arjuna Perkasa membeli beberapa jenis barang kena pajak atau BKP untuk kebutuhan produksi pada bulan April 2024. Atas pembelian tersebut, perusahaan menerima faktur pajak dari pemasok. Berikut rinciannya. Yang A, pembelian bahan baku 38 juta dikali langsung dengan tarifnya 11%. Jadi hasilnya adalah 41.800.000. Lalu yang B, ada pembelian perlengkapan kantor sebesar 72 juta. Langsung kita kali tarifnya 11%. Di sini hasilnya adalah 7.920.000 rupiah. Lalu ada pembelian aset yang tidak dipakai untuk kegiatan usaha. Ini tidak dapat dikreditkan, nilainya sebesar 40 juta rupiah. Jadi PPN-nya adalah 4.400.000 rupiah yang tidak dapat dikreditkan. Jadi total PPN masukan yang dapat dikreditkan adalah 41.800.000 ditambah 7.920.000 adalah 49.720.000. Lalu PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah sebesar 4.400.000 rupiah yang akan menjadi biaya perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai perhitungan pajak pertambahan nilai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.